Halo, kembali lagi di channel 3% bersama gue Randy Tulsa. Ya, di channel hiburan ya. Channel hiburan yang untuk para bocil-bocil yang tersesat ya. Bocil-bocil skeptis yang tersesat ya. Mari kita melanjutkan pertradingan di binomo ini. Kalau profit terus binomo namanya. Kalau loss terus binom top namanya. Oke, ya ini kita ngelanjutin ke trading lagi ya seperti biasa, atau mungkin kata bocil-bocil melanjutkan perjudian ini katanya. Itu terserah ya. Kalau seandainya ada yang mungkin ada yang berasumsi, kita beda-beda. Ada yang berasumsi bahwa ini adalah sebuah judi ya, hanya dua pilihan katanya, alasannya gitu ya. Atau ini sebuah trading, ya itu terserah kalian lah ya. Terserah, pokoknya asumsi orang-orang beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan asumsi dia untuk menyamakan dengan asumsi kita gitu. Jadi ya itu gua serahin semua sama kalian bocil-bocil aja pokoknya. Silahkan kalian baku hantam di komen ya. Oke, kita lanjut guys. Sekarang hari Minggu ya, jam 11:30 siang. Wih, tumben gue nih trading siang-siang. Hari Minggu OTC, pasar OTC ya. Kita langsung aja tanpa banyak bacot ya, nggak seperti bocil-bocil yang bisanya ngebacot doang, guys. Gue seneng kalau seandainya banyak bocil-bocil yang nonton guys. Biar semoga mereka semakin tercerahkan. Oke, lanjut ya. Ada yang menarik di sini. Selalu kita di 4.100.000 ya, ingat ya, gue selalu lupa guys. Kemarin kita terakhir withdraw ya. Oke, lanjut. Oke, apakah dia akan terus ke atas? Kita coba dulu satu di situ ya. Nanti kalau dia ke atas lagi, kita akan open posisi ke bawah lagi ya. Sebelumnya di copy, gua tadi barusan nge-GoFood. Sorry nih gua nyebut merek ya. Gua itu ya mesen kopi karena gua malas bikin kopi. Jadi langsung aja gua pesan. Ke bawahnya sekarang. Gua tadi berharap dia ke atas lagi biar gua bisa cuk. Cuman dia pengennya ke bawah sekarang, ya sudah. Apa alasannya gue tadi pilih ke bawah ya, gue open posisi ke bawah karena ada resisten di sini nih ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saya mengandalkan gue ngandalin si parabolic SAR itu sebagai bentengnya gitu ya. Teman-teman yang sudah lama ngikutin pasti sudah tahu. Cuman sayangnya ini banyak bocil-bocil yang baru nyasar nih, yang baru subscribe mungkin ya. Bagi yang belum, silahkan subscribe dulu. Gua jamin kalian akan tercerahkan insya Allah ya. Kalau seandainya kalian tidak tercerahkan juga, berarti kalian memang bocil aja. Gue seneng guys main-mainin si bocil-bocil ini guys, seneng gue, serius. Semakin panas kupingnya semakin seneng gue. Aduh. Karena kalau nggak ada mereka nggak rame gitu ya. Ini kan ke bawah nih, mau ke bawah nih ceritanya nih si candlenya kan. Kita ikutin aja dulu, dia mau ke bawah, oke kita biarin. Di sini kita lihat ada support ya, ada support satu, ada support ini juga, terus yang ini paling bawah ya kan. Tapi kita juga harus ngeliat juga support yang berada di sini karena itu sangat mempengaruhi juga gitu loh. Kapan gua akan mengambil open posisi ke atas? Nah, kapan gua akan mengambil open posisi ke atas? Gua kalau seandainya lebih nyamannya atau lebih tenangnya, bukan nyaman atau tenang sih, lebih apa ya? Lebih aman lah. Gua cari amannya gitu ya. Gua berada kalau seandainya dia udah melewati yang di sini nih, yang di sini nih. Kalau seandainya dia udah melewati sini, baru gua akan open posisi ke atas. Cuman dia pengennya sekarang, ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Kita cari ke aset lain. Gitu aja guys. Gitu ya teman-teman ya. Kalau sih gue gitu aja, nggak ini. Waduh, ini apa nih, banyak banget nih hijaunya nih. Ini market OTC ya, hari Minggu ya teman-teman ya. Sebenarnya
kan market OTC di setiap platform itu beda-beda grafiknya ya. Market OTC Binomo dan yang Quotex itu beda. Jadi mereka punya market OTC-nya masing-masing. OTC itu adalah kepanjangan dari over the counter. Jadi mereka punya, si bandarnya itu punya ini sendiri lah, punya apa ya? Punya apa ya? Ya punya candle-nya masing-masing aja gitu. Bukan di market global seperti hari biasa ya. Mungkin teman-teman yang baru ingin ingin memperdalam trading di binary option. Ingat ya, apapun itu tradingnya, pilihannya itu memang cuma dua. Ya, apapun itu tradingnya, mau forex kayak, mau saham kayak, mau gold kayak ya, pilihannya itu cuma dua, atas dan bawah, apa lagi? Jadi ya gitu. Cuman pilihan di trading misalkan saham gitu ya, mereka bisa di hold ya, bisa dipegang seberapa lama gitu. Kalau di binary option kita ditentukan oleh waktunya itu hanya 1,5 menit, 1 menit lah, dan bisa juga sih kita nentuin, maksudnya itu expirednya ya. Kalau di saham kan tidak, itu aja bedanya. Dan kalau seandainya masalah aset, emang lu megang aset apa gitu kan, sama kayak di forex gitu. Emang lu megang duitnya? Emang lu megang dolarnya? Hah? Kan kagak. Gitu teman-teman. Ya, hidup tuh simpel-simpel aja lah ya. Kalau kalian masih memperdebatkan bahwa ini judi atau tidak, ya itu pilihan kalian lagi. Bahwa ya udah, kalian hanya tinggalkan saja gitu. Nggak usah kalian pelajarin gitu. Itu pilihan kalian guys ya. Kalian tuh punya pilihan gitu. Oke, daripada gue banyak bacot nih, mana nih? Mana ini? Gue pengen open posisi nih, gue pengen withdraw lagi ya. Oke, kita tunggu di sini dulu lah. Gue berharapnya dia ke atas dulu ya, ke atas ya, jangan turun sekarang. Semoga dia nggak turun sekarang. Tapi dia bisa jadi turun sekarang karena dia sudah melewati yang sini. Tapi ya, gue berharapnya dia ke atas dulu lah. Gitu teman-teman. Jadi kalian tuh punya pilihan sebenarnya. Kalian mau punya pilihan untuk go ya, semangat, positif, dan pengen belajar gitu ya, coba terus di demonya. Kalian punya pilihan ya buat lanjut terus. Kalau seandainya kalian punya pilihan bahwa mungkin ada yang pernah akibat korban loss ya, jadi pikirannya tuh skeptis ya, terus skeptis, negatif ya, terus gitu kan ya, kalian punya pilihan untuk meninggalkan binary option ini atau mungkin dunia trading ya, itu pilihan kalian ya. Lagian gue di sini juga bukan seorang mentor ya, gue juga pemula guys. Gue juga pemula. Ayo dong, naik dong. Apa kita ambil dari sekarang aja guys? Ambil dari sekarang nggak? Ntar kita kompensasi. Naik dulu lah. Detik 25 ini mana? Duh, masih di situ ya detik 25-nya ya. Gue berharap dia naik nih. Kalau seandainya dia udah melewati si parabolic stars yang di sini, baru gue ambil ke bawah. Oke, terus, oke, aduh, ya, di atas dikit lah, itu nggak apa-apa ya, itu agak di atas dikit lah ya. Gue ngambil dia untuk di menit berikutnya ya teman-teman ya. Tapi apabila dia mengejar resisten yang di sini, tinggal digituin lagi aja gitu. Ini untuk di menit berikutnya, bukan di menit yang sekarang. Gitu teman-teman. Jadi seperti biasa ya, gua teknik strategi gua mungkin abal-abal bagi sebagian orang. Teknik gua memang ya, setiap teknik orang kan beda-beda. Ada yang follow the trend, ada yang golden moment, ada yang apa. Kalau gua kan hanya mengharapkan dari support dan resisten saja. Nah itu terus yang gua perdalami gitu, sehingga ya kalau bisa ya konsisten gitu. Oke, kayaknya dia masih mau ngejar yang di atas ya. Nggak apa-apa, kita biarin dulu. Nggak apa-apa, kita biarin dulu ya. Detik 55-nya di mana? Aduh, gua takutnya dia turun sekarang.
Gua ngambil 2 dulu, ntar kalau naik lagi, jangan turun sekarang sih. Oke, naik dikit lagi. Naik dikit lagi. Aduh, udah turun sekarang. Oke, gue ngambil 4 untuk mengkompensasi tadi yang loss yang di sini ya. Gue ngambil 4, berarti ya kita udah lumayan lah dapat. Kita terkompensasi jauh kayaknya, mudah-mudahan. Jadi karena ini jarak resisten yang di sini sama yang di sini dekat gitu ya. Jadi gue hanya mengkompensasi sampai K1 gitu. Kalau seandainya dia ngejar resisten yang paling atas nih yang di sini nih ya teman-teman, ngejar resisten yang paling atas, waduh lama lagi nunggunya. Ini jauh banget nih. Kecuali kalau candle hijaunya panjang, wup, langsung gitu, oke. Tapi ini kayaknya pendek-pendek. Jadi kayaknya dia mesti turun sekarang, ya. Gitu aja guys, teman-teman. Metode gue cuman gitu doang. Oke, kita profit, kita sudah 4,5 dari 4,1. Kita mau ngejar target berapa ini, kita cari yang lain lagi ya. Gitu loh, yes. Ini teknik strategi abal-abal ini guys, ya, abal-abal ini. Ya. Oke, ini gue kasih contoh, ini gue akan biarkan, tapi gue nggak akan mengejar sampai resisten di sini. Untuk gue akan ngambil open posisi ke bawah. Gue akan ambil open posisi ke bawah itu apabila dia sudah melewati, aduh jangan sekarang dong turunnya. Ini kan ada SAR nih, ada parabolik SAR yang di sini nih, ya kan? Tapi gue nggak ngambil di sini nanti. Gue akan ngambil apabila dia sudah melewati yang di sini. Nah, bingung ya kalian deh. Kalian bingung ya? Gitu loh. Tapi ya dia biarin aja dia ke atas dulu lah. Terus. Ke bawah sekarang nggak dia nih? Kalau dia ke bawah sekarang berarti dia terbentengi sama si parabolik SAR yang di sini gitu. Ngerti nggak sih kalian, teman-teman? Gitu. Ternyata dia turun sekarang maunya. Ya sudah, kita cari yang lain. Berarti nggak rezeki kita di situ gitu. Ya. Oke, nih teman-teman, lihat nih. Detik berapa sekarang? Gue ngambil nanti aja deh dicoba. Semoga dia nggak turun sekarang ya. Semoga dia nggak turun sekarang ini. Aduh, turun sekarang deh guys. Kalau tadi kita ambil, kita dapat di sumbunya tadi. Ya, cuman kita sudah telat. Ya sudah, mau gimana lagi gitu. Simpel ya, simpel banget loh, serius. Ya, makanya gue nggak mau bikin grup-grup VIP karena teknik gue, strategi gue abal-abal dan gampang gitu. Jadi buat apa gue ngadain grup VIP, apalagi untuk bikin link afiliasi ya. Gue repot guys ngurusin bocil-bocil kayak yang pemikirannya masih skeptis ya. Kalau bagi para pemula yang pikirannya mau maju ya itu beda lagi ceritanya. Gue sih welcome ya. Cuman gue malesnya kalau seandainya ngurusin bocil-bocil ini, ya kan. Bocil-bocil ini nggak ada otaknya guys. Gara-gara mereka tuh ya itulah akibat sekolah online ini kan sekarang ini, jadi mereka jadi gitu. Sebentar ya, kita mau ngejar target berapa? Kita udah profit 400-an ribu ya. Udah, ini kayaknya masih lama dan dia sepertinya mau ke bawah sekarang. Ya sudah, kita cari yang lain. Ya. Nah, ini lihat ya teman-teman. Nah, oke, dia udah ngelewatin nih SARS yang di sini, gua tinggal nunggu yang di sini. Gua akan open posisi apabila dia sudah ngelewatin SARS yang di sini ya, SAR parabolik SAR yang di sini. Gua akan buka open posisi ke bawah. Tapi dia apabila naik, gua akan buka lagi apabila dia sudah melewati SARS yang sini. Kalau yang di sini ini terlalu jauh guys, ya terlalu jauh. Kecuali dia langsung panjang gitu si candlenya. Tapi kalau gua ngeliat dari tekanan candlenya, ya, kalau gua ngeliat tekanan candlenya, kayaknya dia nggak bakalan sepanjang itu si itunya. Ya semoga apa yang gue jelasin ini semoga teman-teman ngerti lah ya dan bermanfaat. Apabila nggak kepake juga nggak apa-apa. Gitu, gue nggak maksa kok. Ya kan?
Yang penting yang gue share ini kan sesuatu yang positif. Menurut gue ini sesuatu yang positif. Tapi apabila, aduh turun sekarang deh guys. Ternyata dia, turun sekarang dia. Turun sekarang dia. Ya sudahlah. Kenapa nggak gue ambil pas yang di search di sini? Karena gue lebih baik cari aman deh gitu. Lebih baik cari aman aja deh. Ya sudah, kita pindah lagi yang lain. Gitu aja guys ya, gitu aja. Oke, ini sumbunya panjang-panjang ya. Sumbunya yang ini 3 ini berderetan panjang panjang yang di bawahnya ya. Oke. Sabar ya. Hanya sabar aja, sabar. Gue takut durasi aja sih ini, cuman ya semoga teman-teman paham lah ya, teman-teman paham. Jadi teman-teman, bocil-bocil yang menganggap ini, yang berasumsi ini masih ini judi, ya itu terserah kalian ya. Kalian, bagi teman-teman yang berasumsi bahwa ini trading binary option ini tidak judi, ya silahkan kalian baku hantam di komen ya. Baku hantam kalian. Ya. Kalian keluarkanlah semua dalil-dalil kalian itu. Oke, terus sayang, terus dong, naik dong sayang. Iya lagi dong sayang. Nggak apa-apa deh, gue ambil di situ aja deh. Satu aja ya, gue ambil satu untuk di menit yang sekarang. Tapi apabila dia mau naik, gue nunggu apabila dia sudah melewati SARS yang di sini nih. Ya, SARS yang di sini. Tapi apabila dia mau turun sekarang, ya silahkan saja. 4,1 ya tadi modal kita ya. Wah, mau ngejar-ngejar 500.000 aja, 500.000 untuk uang rokok ya kan. Traktirin teman-teman kopi, cukup lah. 4,6 kita udah profit 500.000, 4,1 ya, 570-an lah kita profit. 570-an kita mau lanjut atau mau kita withdraw nih? Gua takutnya masalah durasi ya, karena gua tadi udah ngebacotnya banyak ya. Bocil-bocil, apabila kalian mau ngebacot juga, silahkan di komen, silahkan ya. Keluarin bacot kalian sebanyak-banyaknya. Gua akan withdraw sekarang ini. Oke, withdraw fund ya kan. Kita akan pilih dulu ini ke bank transfer 500.000 saja. Gitu loh teman-teman. Kenapa sih kalian tuh ya? 500.000. Oke, request withdrawal. Oke, your request being verified. Jadi buat teman-teman yang baru ini akan prosesnya akan membutuhkan waktu paling cepat itu 5 menit, paling lama itu entahlah sejam mungkin atau bisa 1 hari. Tapi sangat jarang sekali di atas 1 jam ya, binomo ya, sangat jarang sekali. Oke, paling gitu dulu teman-teman. Kita sudah nge-withdraw 500.000, lumayan lah ya. Gua bukan seorang mentor yang bisa dari 1 juta sampai 100 juta, 50 juta, 20 juta hanya dalam waktu sekian menit. Gua nggak seperti itu, gua pemula ya. Jadi teman-teman apabila mendapatkan sesuatu yang positif dari sini, alhamdulillah bagi gue, semoga gue dapat pahalanya. Dan apabila bocil-bocil yang masih skeptis, masih ingin berusaha untuk menjatuhkan mental gue, nggak akan mungkin mental gue jatuh gara-gara bocil-bocil, nggak akan mungkin. Kalian tuh nggak mungkin di atas gue, kalian tuh pasti di bawah. Oke? Aduh, gue lagi happy nih, lagi bahagia nih sekarang. Karena adalah. Oke teman-teman, paling segitu dulu. Kita akan kembali di live video berikutnya. Gue Randy Tulsa, salam profit 500.000-an sekarang. Dadah!